guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Dewi Nurhidayat-Risa. Di video kali ini aku bakal menjelasin tentang materi legitimasi teori dari teori akuntansi. Oke guys, kita masuk ke materinya. Legitimasi teori. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik menurut Gray, Cauchy, dan Lefevre pada tahun 1995. Legitimasi merupakan akar dari ketidaksesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya, menurut Meyer dan Scott pada tahun 2009. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial menurut Suchman pada tahun 2015. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan, namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri, menurut Grahovar pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi, menurut Donovan pada tahun 1999. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat menurut Woodward, Edwards, dan Birkin pada tahun 1996. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan kongruen dengan eksistensi sistem nilai yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam, menurut Meyer dan Scott pada tahun 2009. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi-organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan nilai sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan di mata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis atau business ethic integrity, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image, dan strategi perusahaan menurut Carroll dan Buchholz pada tahun 2003. Suatu organisasi yang mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukan adalah langkah-langkah ini menurut Gray et al. Pada tahun 1995. Yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, atau mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Yang keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Selanjutnya, dengan kata lain, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan organisasi. Dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi. Pendapat ini menurut Gray et al. Pada tahun 1995, yaitu dengan yang pertama, meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan notifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik seperti pengungkapan dalam annual report. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktik pengungkapan sosial perusahaan. Hal utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom sebagai misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat. Oke guys, cukup sekian videoku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next video.